Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Nabila Syawani dengan nomor NRP 5025231104. Di sini akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan evaluasi akhir semester konsep pengembangan perangkat lunak saya. Nah, jadi untuk nomor pertama, kita diminta untuk menerangkan aktivitas yang dilakukan dalam fase analisis dan desain dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu juga menjelaskan mengenai output dari kedua aktivitas tersebut. Nah, fase analisis sendiri mendefinisikan kebutuhan sistem dan memahami apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak. Nah, sementara untuk fase desain menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan tadi. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam fase analisis? Ada abstraksi, komunikasi, struktur sistem, dan verifikasi dan validasi. Nah, output dari aktivitas dalam fase analisis ada use case diagram atau alur interaksi pengguna dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada juga daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian ada entity relationship diagram atau hubungan antara entitas yang relevan dalam sebuah sistem. Nah, bagaimana dengan fase desain? Aktivitas yang dilakukan dalam fase desain terkait mengenai arsitektur sistem, desain data, desain antarmuka, desain komponen, dan desain perilaku atau behavioral design. Output dari aktivitas dalam fase desain ini adalah kelas diagram yang berupa daftar kelas, atribut, dan operasi, beserta hubungan antar kelas yang lebih rinci. Kemudian ada komponen diagram, daftar komponen perangkat lunak, serta interaksi antar komponen. Kemudian ada deployment diagram, yakni konfigurasi fisik perangkat keras dan lokasi komponen perangkat lunak. Kemudian ada juga sequence diagram atau aliran pesan antar objek atau komponen untuk skenario yang lebih spesifik. Untuk soal selanjutnya, nomor 2, dalam model waterfall, setiap tahap memiliki fungsi spesifik. Kita diminta untuk menjelaskan 5 tahapan dalam metode tersebut. Jadi, metode yang pertama yakni requirement analysis and definition. Tahap ini akan melibatkan identifikasi dan pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Tujuan utamanya apa? Adalah untuk mengumpulkan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi dasar dari pengembangan software tersebut. Layanan sistem, kendala, dan tujuan yang ditetapkan oleh hasil konsultasi akan didefinisikan secara lebih rinci untuk berfungsi sebagai spesifikasi sistem tersebut. Nah, tahapan selanjutnya adalah sistem dan software design. Tahapan ini akan mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem, baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunak, dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Nah, di sini pada tahapan selanjutnya ada implementation. Tahapan ini akan merealisasikan perangkat lunak yang tadi telah direncanakan dengan serangkaian program atau unit program. Tim developer menggunakan bahasa pemrograman dan alat pengembangan untuk menghasilkan software yang sesuai dengan spesifikasi desain. Kemudian tahapan selanjutnya ada integrasi dan testing, yakni unit-unit individu program tadi digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah perangkat lunak tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebelumnya. Pengujian tersebut meliputi pengujian fungsionalitas, pengujian kesalahan atau bug, pengujian integrasi, dan pengujian kinerja. Nah, tahapan yang terakhir dalam metode waterfall ini adalah operation and maintenance. Tahapan ini terjadi ketika software diluncurkan dan sudah dapat digunakan oleh pengguna. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Kelebihan dari metode waterfall ini mampu memberikan kemampuan untuk departementalisasi dan kontrol yang lebih efektif. Nah, urutan pengerjaan yang sekuensial atau berurutan juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Serta dengan menggunakan metode waterfall ini, alur dan akhir dari sebuah sistem rangkaian itu sudah jelas. Kekurangannya, metode waterfall ini membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama dan juga kurang fleksibel, karena developer memiliki keterbatasan untuk mengubah sebuah sistem tersebut ketika ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah pengerjaan tersebut. Untuk soal selanjutnya, nomor 3,
jelaskan perbedaan antara architectural design dan detail design. Mengapa kedua jenis desain tersebut diperlukan? Jadi, perbedaannya terletak pada arsitektur desain berfokus pada struktur tingkat tinggi dan bagaimana komponen-komponennya berinteraksi satu sama lain. Sementara untuk detail desain ini berfokus pada pembuatan spesifikasi rinci untuk setiap komponen atau modul individu dalam sistem. Kedua jenis desain tersebut dibutuhkan dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk melengkapi satu sama lain. Karena arsitektur desain ini untuk gambar garis besarnya dan detail desain ini untuk lebih spesifiknya. Untuk nomor terakhir, kita diberikan studi kasus di mana ada sebuah perusahaan membutuhkan sistem e-commerce untuk menjual produk digital seperti foto, video, desain poster, dan e-book. Saat ini transaksi dari perusahaan tersebut dihandle dengan WhatsApp. Namun, seiring dengan perkembangan bisnis tools tersebut tidak mampu menangani lonjakan transaksi. Kita diminta untuk membuat aplikasi atau sistem yang mampu menangani lonjakan transaksi pada musim tertentu. Nah, kita juga diminta untuk menjelaskan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang digunakan. Jadi, yang pertama, saya menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metodologi incremental model, yakni merancang, membangun, dan menguji sistem secara bertahap melalui beberapa increment atau versi kecil. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk memberikan sebagian produk ke pengguna lebih cepat, memungkinkan uji coba awal, umpan balik berkelanjutan, dan juga peningkatan yang iteratif. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah mengidentifikasi dan melakukan pemodelan kebutuhan. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan fungsional dan juga beberapa kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, sistem harus mendukung autentikasi 2 faktor saat login. Sistem harus dapat menerima input data barang dari user dan admin. Sistem juga dapat mencatat barang-barang yang dipilih oleh user dan mencatat segala detail pembelian. Kemudian, sistem juga dapat melakukan perhitungan total. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, sistem dapat bekerja 24 jam non-stop, kecuali ada maintenance atau perbaikan sistem. Kegagalan yang ditolerir oleh sistem sekitar maksimal 5% saja. Kemudian, scalability, yakni sistem dapat menangani lonjakan transaksi. Kemudian, sistem juga dapat bekerja pada platform dan sistem operasi apa saja. Juga sistem tersebut akan merespon tidak lebih dari 3 detik. Nah, kemudian di sini saya akan merancang use case diagram untuk membantu menggambarkan interaksi pengguna dengan aplikasi. Dalam hal ini adalah ketika pengguna ini ingin membeli produk digital tersebut. Nah, yang selanjutnya yang akan saya lakukan adalah merancang arsitektur sistemnya. Jadi, arsitektur sistem e-commerce ini berbasis microservice, di mana setiap fungsi utama seperti login, register, pengelolaan produk, keranjang, mekanisme checkout, dan notifikasinya dipisahkan dalam modul yang independen. Hal ini akan meningkatkan skalabilitas dan memungkinkan pemeliharaan atau pembaruan setiap komponen tanpa mempengaruhi fungsi lainnya. Kemudian saya akan melakukan pengujian sistem, di mana akan ada 3 jenis pengujian, yakni pengujian fungsionalitas untuk memastikan semua fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan pengujian keamanan, dan juga pengujian performa. Kemudian yang terakhir yang saya lakukan adalah deployment dan maintenance. Jadi setelah software tadi telah memenuhi segala persyaratan, software akan diluncurkan untuk dapat digunakan oleh pengguna. Pengguna dapat memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka menggunakan sistem e-commerce tersebut, yang nantinya akan menjadi acuan bagi pengembangan berikutnya. Misalnya, terjadi kesulitan dalam transaksi barang. Pengembang dapat melakukan perbaikan atau maintenance dalam tahap berikutnya. Mungkin sekian penjelasan EAS konsep pengembangan perangkat lunak saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.